sayang. kita gitu ya. Soal prestasi. Yang itu loh Mami. Yang Mami share di Oh Jember. iya, Ternyata iya. Mami banyak banget prestasi ya waktu itu. Oh, masih kecil kan, jadi aku sering mengikuti lomba-lomba kayak lomba karaoke, terus kemudian lomba joget, lomba MTQ, terus lomba puisi, terus lomba nasyid kayak gitu-gitu. Nah, Mami tuh emang dari kecil itu keluarga emang mendukung banget ke dunia seni. Karena memang orang tua aku terutama ibu memang darahnya darah seni. Kakakku juga yang pertama sebelum menikah dengan polisi juga darah seni. Cuman ketika sudah menikah akhirnya kakakku lebih mengikuti jejak mengikuti tugas suami kemana aja. Terus kalau aku kebetulan pada waktu itu kan memang papi sama mami aku tuh orang yang sangat bijak mengarahkan anak itu mau kemana aja, intinya cuma diarahkan aja sama dia. Nah terus Mami ada nggak sih kepikiran Mami kan ikut karaoke, joget-joget tuh ada nggak sih kepikiran bakalan sampai di titik ini sih? Kalau kepikiran sampai ke titik ini enggak, karena kan memang aku punya tunangan polisi Iya, ketika Mami. itu kan. Iya sayang, benar ya kan. Aku dari SMP udah punya tunangan polisi sampai SMA. Terus kemudian sempat kayaknya nggak mungkin banget aku di dunia entertain walaupun aku punya mimpi pengen jadi penyanyi gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin banget. Tapi balik lagi terus aja ke situ dunianya gitu loh. Nggak pindah-pindah, maksudnya itu di dunia entertain lagi sampai akhirnya awalnya aku cuma bikin album, tiba-tiba bukan tiba-tiba meledak lagunya yang Bintang Pentas itu, sampai akhirnya kok keterusan ada job keterusan dan sampai sekarang gitu. Tapi Mami keren banget loh, banyak banget netizen yang bilang kayak Mami tuh keren ya bisa multi talent karena Ya. waktu kecil bisa karaoke, bisa joget, piagamnya banyak. Kalau motivasi aku sih gini, waktu itu aku mengikuti lomba-lomba itu karena memang guru-guru aku yang mengarahkan aku. Jadi ada perlombaan ini, jadi aku mewakili dari sekolahku, misalkan pada waktu itu aku SD. Nah aku diarahkan tuh sama guruku sampai aku dikirim untuk kecerdasan. Jadi kan aku paling cerewet dan paling peka gitu pada waktu di SD itu. Jadi sama guruku aku dikirim gelaran Nusantara sampai aku mendapatkan piagam dari Ibu Tien Soeharto. Jadi itu perlombaannya pertama di Jember aku menang juara 1, akhirnya dilombakan lagi di Surabaya aku menang juara 1, pas pada waktu lomba di Jakarta pas aku sakit tipes gitu ceritanya. Tapi Mami itu bener-bener maksudnya kayak di luar ekspektasi orang-orang, kayak suara Mami DP ternyata juga pintar. Enggak, suaranya nggak bagus katanya. Hafalan Quran Iya. juga Mami. Oh, kalau hafalan Al-Quran itu memang karena saya dari kecil mamiku tuh suka puterin Al-Quran gitu, dari ayat-ayat surat-surat pendek sampai akhirnya keterusan, jadi kayak bacaan-bacaan itu terngiang terus di sini. Dan akhirnya kata mamiku, ayo kamu coba penghafalan, ikutan lomba hafal Al-Quran gitu. Pada waktu itu masih yang surat Yusuf, Al-Baqarah, surat An-Nisa, itu yang kayak gitu-gitu. Terus jadi ya aku ngikutin aja apa yang memang orang tua aku mau. Dan kalau masih kecil itu kan cepet banget penghafalannya ya, beda seperti sekarang kan. Kalau sekarang tuh kayaknya udah banyak banget yang dihafalin, udah banyak banget. Nah kalau dulu itu memang dari kecil aku suka hafalan, terus kemudian cita-citaku pengen jadi ustazah. Jadi ya Allah, kan aku sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif. Jadi ada aku mendapatkan piagam atau penghargaan dari guru aku SD karena aku berceramah. Jadi pada waktu itu ceritanya kayak misalkan salah satunya tentang hari raya Kurban misalkan, atau mungkin tentang Idul Fitri, atau mungkin tentang wanita itu harus seperti apa, itu ada di surat An-Nisa. Terus kalau mencari jodoh itu harus mencari laki-laki yang seperti Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf juga adalah seorang nabi yang banyak diiriin karena kemampuan yang dia punya. Itu jadi aku kayak pidato assalamualaikum, jadi lomba pidato namanya. Prestasinya banyak banget. Kaget gue. Iya. Mami, maksudnya Mami berarti nggak akan banyak orang yang tahu, nggak ada yang tahu kalau Mami ternyata waktu kecil Piala aku banyak banget. cita-citanya pengen jadi ustazah. Aku kan bilang sama mamaku gini, Ma, ini pialanya kan udah pada rusak tuh, itu kan ditanya bisa diperbaiki lagi. Nah terus cuman kata mamiku ya udah nggak apa-apa. Nah aku rencananya kemarin mau ambil piala-piala itu mau aku taruh di koper, nanti aku mau
bikin lagi yang baru gitu. Karena itu kan piala yang zaman dulu banget, jadi kayunya itu, tapi kata mami jangan dibuang karena itu kenangan. Seandainya pun ada yang baru gitu atau maksudnya di kopi yang baru, tetap yang lama itu tetap ada. Supaya apa kata mami, supaya semakin bersyukur bahwa memang ada gitu. Karena kan banyak sekarang tuh kan piala-piala bohongan gitu kan. Nah ini piala yang benar gitu, yang memang dari kecil aku dapetin gitu, yang apa namanya, yang nggak bisa dibayar oleh apapun. Makanya walaupun kayunya itu jelek, kan banyak orang yang bilang aduh buang aja deh kayunya, udah mending bikin yang baru. Nggak boleh dibuang kata mami, yang baru yang ini biarin aja, mau sejelek apapun, mau kayunya udah ngelopek kayak gimana gitu. Termasuk rumah yang saat ini ditempati oleh orang tua saya, itu kan banyak banget. Dewi Persik udah kaya tapi kok ibunya tetap tinggal di rumah yang lama gitu. Sebenarnya bukan masalah rumah lama atau barunya, tapi kenangannya yang nggak mungkin bisa terbayar. Yang penting saya perbaiki gitu. Jadi ketika saya udah pulang ke sana itu suasananya itu seperti aku masih kecil. Nah itu yang terpenting. Nah kan mungkin balik lagi, nggak semua orang yang menonton kita mereka bisa menerima apa maksud kita gitu. Jadi ada mereka yang mungkin ingin menjatuhkan mental dan yang lain-lain. Tapi memang mamiku tuh nggak mau dirubah sedikit pun. Sampai aku bilang, ma ini mau dirubah gini nggak? Ma aku mau bikin kolam renang ya yang ini. Nggak usah, biarin aja. Ini udah, jadi kolam renangnya aku dari kecil. Masih aku SD itu tetap ada. Terus tempatnya aku masih bayi yang di timbang apa yang di keranjang bayi punya aku juga masih ada, bonekanya yang udah laula pun juga masih ada. Jadi aku bilang, aku udah 37 tahun, mamiku sampai bilang ini supaya tahu gitu bahwa kenangan-kenangan kayak gini nih sejarah itu tidak boleh dilupakan. Tapi berarti Mami DP itu benar-benar mencintai Mami DP ya, karena hal sekecil itu pun dijaga. Udelnya aku kan kita punya udelnya kalau dibuka itu loh, puseran itu masih ada sampai sekarang. Jadi aku kan punya mah, jadi kalau aku sakit itu tinggal ditaruh di air hangat atau apa gitu, terus suruh minum air putihnya itu bisa sembuh, nggak usah minum obat apapun, believe it or not. Tapi kepercayaan orang dulu, mungkin mami aku tradisional banget gitu. Berarti mami benar-benar seakrab itu ya sama saya. Mami ibu 70 tahun. Beneran 71 semuanya benar-benar tertata rapi semuanya. Semuanya tertata. Jadi baju-bajuku juga masih aku pertama kali di dunia entertain. Masih SMA juga masih ada baju-baju sekolah. Jadi semua tertata rapi di rumah. Kan kalau zaman dulu sekolah lulusan itu kan dicoret-coret bajunya. Iya. Nah, kalau aku bukan tipe anak yang dicoret-coret bajunya. Jadi aku tetap rapi, bajunya ditaruh, paling cuma ada tanda tangan aku doang. Udah. Tapi mami kangen gak sih masa-masa kecil kalau tiap kali ke Jember? Kangen lah, makanya kemarin itu aku dapat rezeki dari Bapak Kapolres, Bu Kapolres Jember. Beliau baru menjabat 4 bulan. Terus selama ini kan aku tidak pernah ya nyanyi di Jember. Baru kali ini aku diundang oleh Kapolres Jember tuh baru kali ini, padahal aku penyanyi Jember loh. Kalau gitu. dari Jember, lahir di Jember, dan yang mengundang saya itu Pak Kapolres Jember. Saya tuh merasa ya Allah Pak, terima kasih banyak gitu. Saya bisa dapat rezeki, kedua saya bisa ketemu keluarga saya, itu udah luar biasa banget. Jadi alhamdulillah, karena memang aku ibaratnya sayang banget dengan keluarga aku, dapat rezeki ya gitulah. Nggak apa-apa, tapi kan aku seneng gitu, bisa ketemu keluarga, bisa berbagi rezeki juga, jadi ya double lah gitu. Mami, tapi aku masih penasaran, Mami benar-benar pernah pengen jadi ustazah. Nah makanya kan aku bilang pada waktu video-video aku yang keluar ho yang gitu kan, itu kadang aku sampai aku bilang sama mamiku loh, orang nomor 1 yang bisa menguatkan aku. Mamiku cuma bilang begini, orang menjadi lebih baik itu Susana. Yang namanya setan itu menggoda kita untuk tetap terus biar kita itu ya kayak begitu gitu, jadi orang yang tidak kita harapkan. Harapan kamu dari dulu pengen jadi ustazah, gimana kalau ngeliat video zaman dulu, katanya mami. Nah mami aku tuh malah memotivasi aku, memberikan dukungan buat aku. Jadi mami aku tuh yang kayak itu jadikan pengalaman bahwa setiap proses perjalanan tuh pasti ada, dan orang menuju yang menjadi lebih baik itu pasti susah banget. Nah sekarang Dewi harus belajar, oh ya alhamdulillah semakin kesini aku sudah jadi seperti ini. Itu harus terekam di otaknya gitu. Tahun kemarin aku begini, tahun sekarang aku harus begini. Tahun kemarin aku tak ya, seperti itu yang harus ada di mindset kamu gitu. Itu mami aku loh. Berarti mami Dewi tuh benar-benar dewasa. Maksudnya kayak keibuannya tuh yang benar-benar berasa banget ya. Memang tidak salah kalau misalkan seorang anak itu tumpuannya adalah ibu.
karena memang ibu adalah penguat buat kita untuk menjalani semua kehidupan ini. Jadi yang memperkuat aku itu adalah ibu aku gitu, sehingga aku bisa jadi seperti sekarang, sehingga aku bisa menjadi single mom yang kuat untuk anakku, untuk keluargaku, itu semua karena ibu aku yang sangat kuat sekali. Tapi Mami Devi akan memperlakukan anak Mami Devi seperti Mami melakukan Mami nggak sih? Mami aku tuh bukan orang tua yang bikin down anak. Jadi aku pun juga memperlakukan anakku seperti itu. Aku selalu memberikan kepercayaan kepada anakku. Aku selalu membanggakan anakku supaya dia tetap percaya diri dan optimis untuk kehidupan ini. Jadi walaupun orang bilang Mas Gabriel jelek, Mas Gabriel begini, kan mau apalagi mau masuk polisi, lah nggak mungkin lah bisa begini begitu. Aku bilang tidak ada yang nggak bisa, nak. Kalau kamu ada mau usaha dan berdoa sama Allah, masih banyak tangan-tangan Allah yang nolong kamu. Gak usah jauh-jauh dari mama lah, belajar berkaca dari mama. Mama ini gak ada manajemen. Mama di karir 22 tahun, gak ada manajemen, gak ada yang bantu. Saya bekerja sendiri, ngurusin sendiri, semuanya sendiri. Tapi sampai saat ini mau digonjang apapun, balik lagi ke niat dan usaha dan berdoa, itu doang sih. Keren banget sih Mami. Kalau dibilang masalah keren, manusia itu pasti naik turun, itu wajar, manusiawi. Tapi ketika kita turun harus banyak-banyak istighfar biar diangkat lagi derajatnya sama Tuhan. Karena manusia itu kan titik tempatnya lupa. Kayak aku nih, kadang-kala udah banyak, misalkan ada rezeki, kadang lupa aja, itu gak boleh. Tetap ingat orang tua, tetap harus bisa ingat keluarga, tetap harus bisa ingat orang-orang sekitar kita supaya ada terus yang ditutup rezeki di sini, buka di sini, ditutup rezeki, ada aja gitu namanya rezeki. Bener-bener dibentuk banget Mami bisa sampai. Iya. Kan orang boleh menghina aku gak dapat penghargaan gini-gini. Alhamdulillah aku pernah dari kecil udah dapat penghargaan gitu ya. Udah pernah merasakan ikut lomba. Malah lombanya bagus-bagus. Lombanya itu aku yang ngantri nungguin kapan. Nah, cuma bedanya kalau sekarang itu kan sudah ada fasilitas dan ada di stasiun televisi swasta yang mendukung. Lah kalau dulu aku tuh kayak sekelas RRI, radio-radio, terus udah gitu RT RW juga pernah, tapi lebih banyak sih perwakilan dari sekolah sih. Keren banget Mami. Amin, makasih sayang. Udah, oke. Maaf ya Mami, terima kasih.